Tetapi kalau kita mau ada di luar saudaraku, Tuhan akan bawa kita kepada situasi atau kondisi ketemu orang-orang yang dalam keadaan gak kenal Tuhan. Ya mereka dalam kegelapan hati, mereka dalam kegelapan kepahitan, mereka dalam kegelapan kerusakan hidupnya. Nah datang saudara diutusnya kita masuk ke sana. Shalom semuanya. Oke, sebelum duduk kasih kanan kiri senyuman dulu. Belakangmu kasih senyum. Iya. Oke, sekarang ke depan kasih senyum yang terbaik buat kita yang ada di depan. Sarang he. Oke, silakan duduk. Karena kita terus berulang-ulang mendapat pesan dari Bapak Gembala kita bahwa untuk membuka pintu itu harus pakai senyuman gitu ya. Saudaraku, kita percaya bahwa senyum adalah bagian kita untuk bisa menjadi terang. Karena dengan senyuman orang tuh cepat sekali menerima kita. Beda kalau saudaraku, saudara datang ketemu orang terus cemberut ataupun kereng begitu ya. Saya percaya nggak ada orang yang balik kita balas senyum. Tetapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kayak tadi saya ada dalam perjalanan saya naik lift saudara di rumah saya, terus kemudian ada nih tetangga masuk gitu kan. Terus habis gitu saya senyumin cosan gitu kan. Dia bilang habis gitu cosan gitu, tak sopan nih ya. Begitu dia orang tua kan, jadi saya kasih dia keluar duluan, pintu terbuka liftnya saya kasih dia duluan. Dia bilang enggak kamu aja duluan. Terus bagaimana sekarang siapa yang duluan gitu ya. Karena begitu saya bilang kamu gitu ya, akhirnya ya udah saya yang muda rela duluan begitu. Tapi sebelum saya keluar dia bilang begini, Lesina, holeng lo ya, dia bilang gitu ya. Coba senang gak kalau dibilang gitu? Oke sekarang gini, sekarang saya mau bilang, ngomong sama kanan kiri belakangmu, kamu tahun ini kok tambah cantik. Yang laki-laki sama yang laki-laki bilang, tunggu, belum. Kan ada yang laki nih, ada yang laki di ruangan ini. Jadi yang perempuan sama perempuan bilang kamu cantik hari ini. Terus yang ngomong kepada yang laki-laki, yang cowok bilang kamu ganteng deh tahun ini. Ya, jadi saudaraku mari kita buat ya suasana tahun baru ini dengan perkataan-perkataan yang membuat orang jadi seneng gitu lah. Ya daripada aku bilang, tahun ini kok kamu kelihatan tambah ngembang ya kanan kiri gitu ya. Itu orang akan kehilangan loh ya. Itu akan kehilangan sukacita. Yuk mulai ubah perkataan kita ya. Balikan keadaan. Amin. Balikan keadaan. Yang agak gemuk-gemuk bilang, kemudian kamu kok lambah langsing ya hari ini gitu ya. Ya jadi kita harus mengubah keadaan, membalikan keadaan yang kita hadapi dalam kenyataan ini. Saya percaya dengan kata-kata kita itu akan bisa mengubah atmosfer hati kita, atmosfer keadaan kita, atmosfer lingkungan kita. Amin. Jadi tahun 2024 bangkit jadi terang. Saya akan ngomong saudaraku pagi hari ini, enggak cuma jadi bangkit jadi terang, tetapi kita tuh harus menjadi teladan saya, bangkit dan jadi terang melalui keteladanan. Saya ngomong gini ya saudaraku, kita dulu baca dulu firman Tuhannya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ini merenungkan dari mendengar tema tahun ini saudaraku, saya tuh nggak dapat rema saudara, rema apa sih yang Tuhan mau ngomong gitu, sampai saya tersadar ketika
kata-kata ini terulang. Waktu minggu pertama saya di Menara Doa minggu pagi, saya ngomong tentang role model. Saya ngomong tentang keteladanan, saudaraku ya. Lalu saya ditugaskan di tugas yang baru, saudaraku ya. Di tugas yang di ibadah 2, saya bertanya kepada mereka apa yang diharapkan oleh rekan-rekan tim saya dari seorang koordinator. Dan mereka ada yang menjawab begini, Kak, aku pengen punya koordinator yang hidupnya menginspirasi orang. Saya pengen punya koordinator yang, dia bilang begitu ya, yang hidupnya menjadi teladan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tahun lalu saudaraku, saya tanya tim yang lain tentang harapan kepada seorang koordinator. Dia kepengin koordinator yang hidupnya transparan. Kemudian kepengin koordinator yang hidupnya merakyat. Ya, saudaraku ya. Jadi ada banyak harapan-harapan, saudaraku. Ada pengen punya koordinator yang hidupnya tidak bermuka dua. Nah, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita tuh banyak sekali ya butuh keteladanan, butuh contoh, butuh figur. Saudaraku, kenapa banyak sekali contoh ya, saudara sederhana dari keluarga kita. Belum tentu papa mama kita orang Kristen pun mereka bisa menjadi contoh buat kita anak-anaknya. Apalagi saya yang bukan dari orang Kristen, saudaraku ya. Papa mamaku orang kampung, saudaraku, dan jauh dari pengenalan akan Alkitab. Sehingga saya nggak mendapatkan contoh dan figur seorang bapak atau seorang mama gitu ya, saudara. Kemudian baru saya mengenal Yesus, baru saya bergabung di dalam keluarga ilahi ini, saya di Hong Kong, saya berkumpul, bertemu dengan orang-orang percaya yang lainnya, dan saya mulai belajar sesuatu bahwa ada Yesus pasti ya, mulai Yesus tentu yang menjadi teladan orang percaya harusnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau saudara menaruh figur atau figur ngefans gitu ya kepada seorang hamba Tuhan atau figur kepada seorang pemimpin, kemudian ketika pemimpin itu jatuh semua hancur. Ya begitu kita dambakan, elu-elukan tuh seorang pemimpin, tapi kemudian dia jatuh, kita semua ambruk. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 gini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi enggak mungkin saudaraku kalau Tuhan bilang kamu jadi garam, kamu jadi terang. Enggak mungkin terang itu ditaruh di tempat yang terang, gitu loh. Yang kalau kita terang gini, kita kan semua terang anak-anak Tuhan kan? Ini kan semua terang anak-anak Tuhan duduk bersama. Ini makanya terangnya makin ini kan? Terangnya makin wow gitu kan? Ya jadi karena ini semua membawa terang. Tetapi kalau kita mau ada di luar saudaraku, Tuhan akan bawa kita kepada situasi atau kondisi ketemu orang-orang yang dalam keadaan gak kenal Tuhan. Ya mereka dalam kegelapan hati, mereka dalam kegelapan kepahitan, mereka dalam kegelapan kerusakan hidupnya. Nah datang saudara diutusnya kita masuk ke sana. Contoh waktu kita berada dari Indonesia saudaraku ya. Di Indonesia kemudian Bapak Ibu Gembala datang ke sini saudaraku. Mengajari kami yang pertama-tama itu beliau mengajari gini. Bahwa beliau tidak bisa menjadi kaki tangannya Tuhan masuk ke rumah-rumah orang Hong Kong. Tetapi Tuhan mau pakai setiap orang yang bergabung di keluarga ilahi ini menjadi kaki tangannya Tuhan untuk membawa terang kepada rumah-rumah keluarga-keluarga yang kita layani. Amin. Jadi waktu beliau mendapatkan visi itu kita mulai dilengkapi. Ya beliau berkata Bapak Ibu Gembala kita ngomong bahwa mereka nggak bisa masuk ke rumah-rumah orang Hong Kong. Mereka nggak bisa ngomongin tentang Yesus kepada mereka, tetapi saudara dan saya bisa. Amin nggak? Ini kan satu cara yang Tuhan mau pakai agar kita
yang membawa terang itu masuk ke rumah-rumah keluarga yang majikan kita, kemudian mulai mungkin nggak bisa ngomong. Awal saya itu datang ke Hongkong tuh saya nggak bisa bicara bahasa sini, saudara. Kita itu pakai bahasa Tarsan, bahasa tunjuk, gitu ya. Jadi kalau ngomong pakai itu, gitu ya. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya tuh saya menyelesaikan kontrak demi kontrak, saudara. Dalam masa saat ini kontrak yang ke-14 di satu keluarga ya. Jadi saya melihat 4 generasi di dalam keluarga majikan saya. 4 generasi anak cucu mantu, cicit. Aku jaga cicitnya terakhir. Dan dia udah gede. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bilang, Tuhan bilang bangkit jadi terang, mari kita lihat. Yang saya mau ajak kita semua adalah, sudahkah hidup kita ini jadi teladan gitu saudara. Karena banyak di sekeliling kita, banyak orang yang sedang kehilangan figur. Kehilangan contoh, kehilangan keteladanan, sehingga ya banyak anak-anak yang nggak dapatkan figur orang tua, kasih bapa, mereka mencari dengan caranya sendiri. Kemudian saudaraku, apalagi yang dari latar belakang bukan dari orang Kristen, saudaraku, masuk ke gereja ini, cari figur seorang bapa, seorang rekan, seorang kakak yang mau menerima segala kekurangannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita melihat ini saudaraku ya, kita lihat arti keteladanan. Keteladanan adalah kesanggupan untuk memberi pengaruh dan dampak positif pada orang-orang sekitar kita melalui sikap, tingkah laku, tutur kata, kasih, loyalitas dan komitmen. Keteladanan melibatkan kemampuan memancarkan karisma dan menularkan karakter secara positif. Keteladanan juga merupakan kualitas hidup yang menunjukkan nilai-nilai universal yang didasarkan atas kasih dan kebenaran. Menjadi teladan berarti memberi contoh yang patut diikuti dengan meninggalkan petunjuk atau rambu-rambu yang memudahkan orang lain untuk mencapai kondisi hasil yang serupa atau bahkan lebih baik. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita menyadari bahwa kita ini butuh teladan ya. Kenapa kita ini butuh keteladanan saudara? Dikatakan gini, karena keteladanan sebagai metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh yang baik kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang baik secara fisik, mental, dan karakter yang baik dan benar. Jadi kalau melihat seperti ini saudaraku, kita ingat ya bahwa ketika banyak orang kehilangan figur atau contoh teladan dari orang-orang yang ada di lingkungan hidup kita, mereka akan mudah sekali meninggalkan Tuhan, mudah sekali menyalahkan dirinya sendiri, mudah sekali keluar dari komunitas karena tidak mendapatkan contoh dan keteladanan. Dan saya ngerenung-renungin Tuhan tahun 2024. Kalau tahun yang lalu kan aku khotbah tentang kemenangan, tapi hari ini Tuhan tuh tahun ini tuh Tuhan mau saya tuh kepada saya diingatkan, kamu harus jadi teladan lebih lagi ke depan, harus jadi teladan. Apalagi mendengar tuntutan tim, ya harapan seorang tim, bagaimana saya bisa mewujudkan harapan-harapan itu, saudara. Jadi kalau ibadah sebelumnya mereka punya harapan seorang koordinator yang transparan dan merakyat. Saya 7 bulan saya tugas. Saya tanya kembali, apakah saya sudah mewujudkan apa yang harapan kalian begitu ya saudara. Dan puji Tuhan mereka jawab sudah Kak gitu ya. Jadi ini saudaraku, jadi harapan-harapan ini saudaraku, dan saya ini Tuhan, saya bilang wah ini orang pengen menginspirasi, jawab saya. Dia pengen koordinator yang menginspirasi, ya itu dia, menginspirasi saudara. Nah saya nggak bisa bagaimana saya mau mewujudkannya gitu ya. Itu kan penilaian orang gitu ya. Seseorang yang bisa melihat hidupmu atau hidup saya menginspirasi atau enggak tuh orang itu yang bisa nentuin gitu ya. Nah tapi untuk yang kedua dibilang pengen koordinator yang menjadi teladan. Saya ini mungkin tuntutan atau harapan yang saya harus ingat ke depan bahwa saya akan terus berusaha atau minta kasih karunia Tuhan ya saudaraku untuk bisa
Jadi memberikan teladan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan menjadi terang, kemudian bangkit jadi terang dan melalui keteladanan. Saya percaya saudaraku ya, saya nggak bisa ngomong saya ikutlah aku gitu. Rasul Paulus kan bilang, Rasul Paulus itu bilang follow me gitu kan. Tuhan Yesus juga bilang gitu. Tapi saya sedang menuju ke sana gitu ya. Saya sedang menuju ke sana dong. Amin nggak? Saudara harus berkata kepada orang-orang bilang nanti suatu hari saya akan ngomong ikut aku gitu ya. Amin. Jadi kita itu kan sedang menuju ke sana. Kita semua sedang menuju ikut aku teladanku gitu. Ikuti gaya hidup aku gitu ya. Cara hidupku bukan gaya hidup. Karena gaya hidup itu beda-beda, kita salah nanti. Tapi cara hidupku gitu kan. Rasul Paulus bilang ikutlah cara hidupku. Yesus juga bilang ikutilah teladanku gitu loh. Jadi sekali lagi, siapa yang harus jadi teladan orang percaya? Yang pertama tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Orang percaya semua tuh punya teladan. Ya, teladannya satu, Tuhan Yesus. Nah, waktu saudara mulai mengenal baca Alkitab dan ngikutin ajaran-ajarannya, kamu sedang mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus. Ya, waktu kerendahan hatinya ya dikatakan waktu di dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Kasihnya Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa memandang bulu, termasuk kepada orang yang jahat sekalipun, orang yang mengkhianati sekalipun, orang yang menolak sekalipun, kasihnya tuh tidak berubah. Tapi berapa kali seringkali kita ini dilukai, dikhianati, kasih kita habis gak? Oh enggak Kak, kasih saya itu panjang, sabar gitu ya. Nah jadi bagaimana supaya kasih kita enggak habis waktu kamu dianiaya, waktu kamu ditekan, supaya enggak habis kasihmu, kamu harus datang kepada kasih, sumber kasih itu. Amin enggak? Sumber kasih itu yang akan mengalirkan kasihnya kepada kita. Ya, kemudian kerendahan hatinya waktu membasuh kaki murid-muridnya. Jelas Yesus telah memberikan contoh dan keteladanan yang luar biasa bagi para murid-muridnya. Termasuk hari ini kita sebagai murid-murid Tuhan harusnya ngikutin keteladannya. Ingatlah selalu saudara ya, ingatlah selalu bahwa teladan hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja mau menjadi manusia dan taat sampai mati. Jadi ketaatannya dia merendahkan dirinya begitu ya, begitu rupanya. Tapi saudaraku seringkali kita sebagai manusia kan seringkali kepengen benernya sendiri. Kepengen kecenderungannya dan lebih buruk lagi kecenderungannya itu kita kan nggak mau kalah, nggak mau disalahkan lagi, selalu merasa paling benar lagi. Ya jadi jujur banget nih jemaat di beda satu. Oke. Itu alasannya manusiawi ya. Oke, tapi saya percaya ketika kita ingat kita mau belajar, contoh saya, contoh saudara adalah Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kamu ditekan terus kamu bela diri, saya percaya kamu akan merasa, ini kok enggak seperti Tuhan Yesus ya. Gitu. Pasti begitu tersadar, aku kok enggak kayak Tuhan Yesus ya. Sedangkan Tuhan Yesus bilang ampuni 77 kali. Tapi kalau saya 1 kali 2 kali udah enggak mau lagi gitu ya. Nah saudaraku, jadi waktu Filipi 3 ayat 17 berkata gini, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus bilang ini ya, ikutilah teladanku. Nah saudaraku, jadi cara hidupku kata Rasul Paulus. Jadi waktu kita mengikuti teladan daripada hamba-hamba Tuhan yang memberikan cara hidup yang seperti Yesus, itu yang kita harus teladani. Jangan sampai kita menaruh keteladanan itu maksudnya ngefan atau mengikuti gaya hidup seseorang yang kita sukai. Sehingga pada saat tadi saya bilang pertama, pada saat seseorang itu jatuh, seseorang itu lalu kamu kehilangan imanmu, ya kehilangan harapanmu, kehilangan semua yang kamu
tadinya mandang baik semuanya jadi hancur. Saudara. Jadi waktu kita mulai hidup dipanggil oleh Tuhan, tahun ini saya harus menjadi teladan. Amin enggak? Dan saya berdoa semua kita keluarga ilahi mulai ngambil ketetapan tahun 2024 tahun yang baru, kami sudah melewati tahun kemenangan. Hari ini aku harus jadi teladan yang lebih lagi. Dan saya tahu Tuhan, saudara untuk bisa jadi teladan tentu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Ya gak? Gak bisa karena kecenderungan manusia kita, tadi manusiawinya kita, itu maunya benar sendiri, itu maunya kita klarifikasi, ribut gitu ya. Saya pernah ya benar ya. Oke, saya pernah gini. Saya itu pernah ada orang mengomentari saya langsung di depan saya, saudara ya. Dia bilang begini, Kak Nafsi itu jadi pemimpin nggak bisa keras, paling bisanya cuma senyum. Terus saya mesti keras bagaimana gitu ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya puji nama Tuhan hari ini saya terus mendengar bahwa senyumlah adalah kunci untuk membuka pintu. Jadi saya tidak salah kalau saya hanya bisa senyum menghadapi orang penilaian orang, saya cuma kasih senyum saja gitu ya. Dan jadi senyum saja, apapun orang ngomong kasih senyum saja ya. Jadi mulai ambil ketetapan hati tahun 2024 aku harus menjadi teladan dan saya akan menghadapi segala keadaan dengan senyuman. Saya percaya Anda keluar dari tempat ini senyum-senyum terus sepanjang perjalanan. Dan saat kamu senyum, orang tuh akan ketularan gitu. Sebenarnya paling mudah itu menulari orang tuh dengan senyum, saya. Ya, dengan senyum itu paling mudah. Karena walaupun orang ya galak-galak kayak apapun, kalau kita lihat wajah kita senyum, pasti dia nggak jadi galak gitu. Tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, waktu kita harus menjawab ya panggilan atau rencana Tuhan bahwa untuk bangkit menjadi terang itu saya mengutip kata-kata Mahatma Gandhi ya saudara ya. Mahatma Gandhi itu pernah berkata, saya percaya orang India akan banyak yang menjadi Kristen jika orang Kristen. Itu Mahatma Gandhi ngomong kayak gitu loh. Jadi betapa kita ini orang Kristen, banyak orang akan ngikutin Yesus kalau melihat hidup kita orang Kristen ada Yesus. Amin. Oke, terus kemudian barang siapa, 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ada lagi semboyan negara kita ya. Itu ada ringkasnya semboyan, ingarso sung tulada, ingmat ya mangun karsa, tutwuri handayani. Ingat semua? Waktu sekolah kita, enggak ingat. dulu kita sekolah kan? Kita dengar semboyan-semboyan ini kan. Nah, seorang pemimpin ya, di depan memberi teladan, di tengah memberi ide, itu artinya saudara ya, dan gagasan, di belakang memberi motivasi dan dukungan. Kita cek dan dicek hidup kita nih. Waduh, kalau ini semboyannya aja, semboyan Indonesia bangsa Indonesia aja mesti pemimpin seperti ini gitu ya. Sekarang kalau Tuhan Yesus ya di dalam hidup kita ini, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kemudian punya teladan. Yesus bener loh, Yesus itu memang Tuhan yang telah berjalan di depan kita dulu, gitu di depan kita dulu, terus memberikan contoh, memberikan cara bagaimana melakukannya, bagaimana hidup di dunia ini. Contohnya udah Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, berarti kita ini harusnya mengikuti, tapi tidak bisa dipungkiri banyak orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun, para pemimpin sekalipun, hidupnya belum menjadi contoh dan keteladanan. Anda bisa menemukan itu? Oh banyak. Apa itu termasuk saudara juga? Oke. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau orang pengen, jangan gini ya. Kalau orang kepengin saya jadi teladan, ingat juga ada orang di bawahmu juga kepengin engkau jadi teladan.
Jadi itu akan turun menurun. Kalau dari atas meneladani teladan. Saya percaya perjalanan kita, perjalanan iman kita, perjalanan keluarga kita pasti itu akan terarah, tertib gitu, teratur gitu ya. Karena apa? Udah ada orang-orang yang mendahului kita memberikan contoh. Nah, saya ada di sini sampai tahun ini saudaraku ya. Jadi awal saya ada di gereja ini juga karena ada orang-orang yang telah memberikan keteladanan dalam hidup saya. Apalagi saya tadi bilang, saya bukan dari keluarga orang Kristen. Nah, jadi waktu saya nggak punya papa mama yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang baca Alkitab, nggak ada. Dan saya tidak pernah ikut KOM ataupun nggak pernah ikut HMC. Gitu ya, begitu masuk ke sini kemudian ketemu Bapak Ibu Gembala kita, kemudian ada Kak Feli gitu ya. Dan mereka itulah yang telah menanamkan satu keteladanan dalam hidup saya sehingga saya itu sampai hari ini gitu bersama dengan mereka. Kenapa banyak orang, ya saudaraku, banyak orang kehilangan hubungan ketika saudara nggak dapatkan keteladanan. Kalau kita semua manggil Bapak Ibu Gembala kita dengan sebutan papi mami, artinya orang tua kita, ya. Tapi hanya sedikit orang yang mau terus melanjutkan hubungnya ke dalam level kedekatan. Sehingga apa? Ya taunya cuma papi mami sebagai gembala gitu ya. Tidak mengalami yang namanya keteladanan hidupnya, ya contoh-contoh dalam mengalami masalah seperti apa gitu ya. Dan puji nama Tuhan, saya termasuk yang dapat kasih karunia Tuhan karena saya mulai tetap dengan bersama mereka dan saya mulai melihat bagaimana mereka melewati masalah, pergumulan, menang, kemudian tetap setia seperti itu ya. Dan sampai saudaraku waktu saya terakhir itu saya khotbahkan di Indonesia di Gereja Cepu saya. Saya ini ketemu habis khotbah disalami oleh beberapa pasangan jemaat yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak, sudah oma-oma gitu kan, oma-opa gitu kan, kasih saya salaman gini, Ibu Rahel tuh kok kayak Ibu Nelly ya khotbahnya, gitu ya. Terus saya bilang, saya kan anaknya Bu, saya bilang gitu. Coba kan saya seneng kan dibilang karena saya mirip Mami Nelly gitu kan, karena saya anaknya. Coba kalau mereka bilang, kok kamu kayak anak tetangga? Kan bahaya gitu kan? Bahaya gitu kan? Bahaya, saya senang sekali gitu ya. Dan waktu saya ngerenung-renungin, oh iya, terus ada beberapa orang juga ngomong yang sama gitu. Jadi waktu saya selesai khotbah, ngomong kok, oh mereka tuh kenal Mami Nelly itu beberapa tahun kemudian yang lalu begitu ya. Terus melihat saya ada gaya khotbahnya mirip beliau gitu kan. Jadi saya bilang, oh Tuhan terima kasih karena saya anaknya, saya mirip orang tuanya. Puji nama Tuhan lah. Cobalah kalau saudara punya anak, saudara pulang ke Indonesia. Lalu tetanggamu bilang, kok ini gak mirip sama kamu ya? Itu kan jadi pertanyaan kan. Nah jadi harusnya nih orang-orang yang belum kenal Tuhan itu harusnya mulai melihat, mulai ngomong sama saudara dan saya bilang, kok aku kayak melihat Yesus ya dalam diri kamu gitu. Ada amin ya? Pengen nggak kamu keluar ke sana ketemu ini, kok kamu tuh kayak mirip ya kayak Tuhan Yesus ya gitu kan. Dan begitu nggak ada orang mengomentari kayak gitu, saya percaya kita ini semakin ke sana itu kita mau Tuhan hidup seperti Tuhan Yesus, wajib hidup seperti Tuhan Yesus karena dialah teladan hidup kita. Ayat terakhir yang saya mau bacakan dengan saudara 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Jadi di sini dalam perkataan. Banyak orang tersandung karena bahasa kita. Ya, banyak orang tersandung karena tingkah laku kita. Misalnya ya, banyakkan orang Kristen seringkali menjadi batu sandungan. Karena apa? Omongnya, integritasnya, ngomong A, lakunya B gitu ya. Kemudian ada lagi orang banyak yang tersandung, terluka karena perbuatan orang Kristen. Utang, janji-janji gak bayar-bayar, meleset-meleset terus gitu.
Nah itu tuh saudara, itu membuat orang-orang yang di luar Tuhan itu bisa tersandung. Kok orang Kristen gitu ya? Padahal ada banyak orang ngomong kalau orang Kristen itu, yuk kita datang sama orang Kristen itu baik banget. Orang Kristen itu loh murah hati banget. Makanya itu dipinjemin terus gitu ya. Saking murah hatinya gitu ya. Tetapi saudaraku, kalau Alkitab ngomong, kita ini harus jadi teladan bagi orang-orang percaya perkataan. Hati-hati saudaraku, maka di tahun Pedalet kemarin, ini tahun Pedalet masih, perkataan kita, omongan kita saudaraku, hati-hati lebih baik saudaraku tutup mulut deh daripada banyak ngomong tapi salah. Dan kebanyakan orang banyak ngomong itu banyak salahnya. Ya, jadi kalau nggak perlu tidak perlu ngomong begitu. Ada amin nggak? Ayo mau nggak? Mau nggak? Nah jadi kalau kita ini mulai tahun 2024 ini sudah Tuhan mau kita jadi teladan, kita harus banyak senyum, tapi kita juga banyak tutup mulut. Kalau tidak perlu tidak ngomong, ngomonglah secukupnya. Saya percaya buat orang yang suka ngomong itu satu pergumulan yang berat. Ya untuk ngerem tidak ngomong itu sulit, gitu ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau untuk melakukannya. Minta pertolongan Tuhan. Kalau perlu kemana-mana siap. Apa tuh tutup mulutnya? Pakai masker. Oh pakai masker aja bisa ngomong kok banyak. Ya. Ternyata masker juga nggak bisa jadi jaminan itu bisa tutup mulut. Ya. Tapi masker kan menghalangi senyum orang juga. Ya. Tetapi karena kondisi keadaan Hong Kong nih sekarang kan lagi naik lagi ya. Ada COVID, ada flu sedang menyebar. Ya berjaga-jaga semua yang pakai masker tidak perlu merasa bersalah karena Anda sedang jadi orang bijak ya. Jadi orang bijak. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kasih ya, di dalam kasih kita mesti jadi teladan. Di dalam kesetiaan kita, oh ya, bilang saya semalam sempat bahas ya, bilang kita harus jadi teladan dalam hal apa? Kesetiaan. Nah, saudaraku ngomong kesetiaan adalah yang akan membuktikan kamu setia dan tidak itu kan waktu. Ya, kalau waktu itu akan membuktikan kamu setia nggak ikut Tuhan. Menghadapi tahun-tahun yang sulit apakah setia dan tidak itu waktu yang membuktikan. Tetapi saya percaya ketika saudara dan saya sampai hari ini ya itu artinya ada benih kesetiaan yang telah Tuhan tanam dalam hidup kita. Maka kita bisa berkata Tuhan kalau hari ini aku masih setia selamanya aku akan tetap setia. Jadi minta anugerah Tuhan tahun ini justru saudara ya. Tahun ini justru minta anugerah Tuhan supaya hidup saya ini bisa menjadi makin jadi teladan. Terus ngadepin masalah apapun kita tersenyum. Kemudian minta lagi anugerah Tuhan supaya hidup kita ini terus memberikan contoh teladan. Saya percaya ketika ini kita kerjakan hari-hari ini ya. Tahun yang ini, tahun 2024 ini kita siap Tuhan, aku mau jadi teladan hidupku mau jadi teladan. Aku mau Tuhan, seringkali mungkin hidup kita malah menjadi batu sandungan. Atau mungkin hidup kita selama ini sudah banyak orang terluka karena sikap kita, tingkah laku kita. Ya kita tuh harus minta ampun juga sama Tuhan. Dan ngomong sama Tuhan bahwa aku tidak bisa jalan jadi teladan dengan kekuatan sendiri. Tetapi butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk memampukan. Sehingga mewujudkan bangkit dan jadi terang melalui keteladanan bangsa-bangsa, orang-orang datang berduyun-duyun karena melihat terang Yesus yang ada dalam hidup kita. Ada amin gak? Mari kita berdoa ya. Ora basyikirara la bata kara basyikirara.